Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Dita Pralasti Ayu Grahani dengan NIM 2201663 dari Sains Informasi Geografi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Pada saat ini, saya akan membagikan tentang apa sih lahir baru, dan dampaknya gitu ya. Lahir baru itu apakah dilahirkan kembali gitu ya pada saat seperti kita baru bayi gitu, apakah yang sudah seumur saya gini ya seperti 20 tahun lahir baru itu, apakah saya masuk ke dalam rahim ibu saya kembali dan menjadi anak 10 tahun gitu ya. Nah, mari kita simak dalam pemaparan berikut ini. Oke, lahir baru sebagai manusia baru. Dalam firman Tuhan di Alkitab itu dijelaskan pada saat pergumulan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Itu ya, percakapan ini diambil di Yohanes 3 ayat 1 sampai 13. Mungkin di sini saya akan membacakannya. Yohanes 3 ayat 1 sampai 13. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Kelahiran baru ini tuh sangat erat gitu ya, berkaitan hubungannya dengan pertobatan. Pertobatan yang dimaksud dalam konten adalah ketika seorang yang tadinya belum mengenal Kristus, kemudian mengenal Kristus, kemudian menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kelahiran baru adalah secara khusus menjelaskan tentang pengertian-pengertian yang terkandung dalam kelahiran baru tersebut. Untuk menjaga ketidaksalahan persepsi tentang kelahiran baru,
maka sangat diperlukan untuk menjelaskan definisi yang akurat dan dapat dipertahankan dan dibenarkan dengan tujuan agar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti dalam tulisan Rasul Yohanes yang mencatat tentang percakapan Tuhan Yesus dengan seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Yang percakapan mereka adalah menjelaskan tentang pertobatan, termasuk juga tentang hal tersebut gitu ya. Selanjutnya, ya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh Roh Kudus adalah roh. Yohanes 3 ayat 6. Di sini jelas ya, terlihat bahwasannya ada gitu ya, ada dua, ada daging dan roh. Jadi apa sih perbedaannya antara dilahirkan dari daging dan dari roh? Nah, kita akan lihat gitu ya perbedaannya. Nah, sebelum itu kita belajar dulu gitu ya. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengubah keadaan manusia berdosa. Sebaik apapun dan sesaleh apapun manusia di dunia ini, manusia itu tetaplah orang mati gitu. Meskipun orang itu adalah orang yang terpandang, orang yang mengerti agama, tetapi akan ada suatu keadaan yang dia jatuh ke dalam dosa gitu ya. Nah, itu seperti di Yesaya 64 ayat 6. Kita baca dulu. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Usaha, amal, dan kebajikan dalam bentuk apapun itu tidak akan mengubah gitu ya hidup kita sesuai di Yeremia 13 ayat 23. Kita baca, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Jadi kayak suatu perubahan seperti dalam diri kita itu tidak mudah gitu ya untuk mengalami perubahan secara langsung. Karena hanya Tuhan yang dapat mengubah kerusakan ini. Hanya Tuhan yang dapat menghidupkan kehidupan rohani yang telah mati, hati yang rusak, dan pikiran yang gelap dengan cara melahirbarukan manusia tatkala manusia merendahkan diri untuk bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang percaya bukan sekadar orang-orang baik. Orang-orang baik tidak selamanya orang-orang percaya. Tetapi lebih dari itu, mereka adalah manusia baru. Dia selanjutnya, nah yang tadi kita jelaskan gitu ya, Yohanes 3 ayat 3, 3 ayat 6, terdapat dua jenis kehidupan, yaitu bios dan zoe dalam bahasa Yunani. Bios merupakan bentuk kehidupan yang dimiliki oleh setiap orang, yaitu kehidupan biologis yang dipertahankan dengan makanan, air, dan udara. Tetapi pada akhirnya akan berakhir dengan kematian kekal. Sedangkan Zoe merupakan kehidupan rohani, yaitu jenis kehidupan yang diberikan Allah ketika kita dilahirkan kembali yang berlangsung selamanya. Jadi terlihat dalam dua perbedaan ini tuh berlawanan gitu ya antara bios dan zoe ini. Pada dasarnya bios ini tuh merupakan suatu kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Sedangkan zoe merupakan suatu kehidupan yang berpusat pada Allah dan pada orang lain. Jadi bios ini tuh lebih kayak sifat biologis kita gitu ya melalui daging gitu ya. Seperti kayak
kita dilahirkan dari orang tua kita, yang dilahirkan dari ibu gitu ya. Itu disebut juga bios gitu. Dan so itu merupakan roh Allah yang ada dalam diri kita. Mengacu pada bahasa aslinya, secara etimologi lahir baru atau kelahiran kembali disebut juga paligenesia, yang artinya adalah regenerasi. Rasul Paulus dalam Titus 3 ayat 5 menggunakan kata paligenesia, spiritual renovation, especially messianic restoration, regeneration, yaitu pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Nah, regenerasi ini adalah kata lain dari kelahiran kembali. Regenerasi adalah kelahiran kedua yang berbeda dengan kelahiran pertama. Kelahiran pertama terjadi melalui orang berdosa, gitu ya, dari orang tua, merupakan produk daging. Sedangkan kelahiran kedua berasal dari Allah melalui bibit yang tidak tercemar. Firman Allah 1 Petrus 1 ayat 23, produk roh di mana Roh Kudus memberikan hidup kepada pendosa yang percaya, sebagaimana sang ibu memberi hidup kepada bayi yang baru lahir. Titus 3 ayat 5. Ya, regenerasi itu bukan hanya sekedar gaya hidup baru, tapi regenerasi atau kelahiran kembali tidak sama dengan aktivitas baru, kebiasaan baru, atau gaya hidup baru. Meskipun kelahiran kembali membawa dampak besar pada gaya hidup kita. Perubahan lahiriah belum tentu menunjukkan bahwa seseorang telah dilahirkan kembali. Jadi kayak lahir baru tuh nggak sama loh seperti gaya hidup kita yang baru gitu ya. Regenerasi adalah kelahiran baru. Regenerasi adalah permulaan kehidupan rohani yang baru yang ditanamkan di dalam diri kita oleh Roh Kudus dengan mengubah hati kita sehingga kita yang dahulunya mati secara rohani menjadi hidup dan sekarang berkemampuan dan berkehendak untuk melakukan perubahan-perubahan hidup. Nah, regenerasi adalah ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari 2 Korintus 5 ayat 17. Di Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wow, berarti artinya adalah kalau kita belum merasakan lahir baru, kita tuh nggak bisa gitu merasakan perjumpaan dengan Allah dan tidak bisa melihat kerajaan surganya Allah gitu. Jadi perlu kita merasakan dan berusaha untuk lahir baru. Kelahiran baru adalah konsep dalam Alkitab Perjanjian Baru mengenai perubahan hidup yang dialami seorang pengikut Kristus. Dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya digunakan kata genau, yang berarti memperanakan atau melahirkan, diikuti dengan kata anadon, anew, from above, again, from the beginning, very first, yang secara harfiah berarti dari atas. Kata ini juga dapat berarti kembali, lagi, atau baru. Jadi, kata yang tepat untuk regenerasi atau kelahiran kembali adalah lahir dari atas, suatu kelahiran dari sorga, yang berbeda dengan kelahiran biasa yang berasal dari dunia. Dan bentuk kata yang dipakai menunjukkan bahwa kelahiran baru ini merupakan kejadian tunggal yang terjadi sekali untuk selamanya. Nah, pada prinsipnya,
Kelahiran baru itu mencakup dua dari segi bentuk fisik atau batiniah, setiap pribadi yang mengalaminya. Jadi jawabannya adalah bukan faktor fisik, melainkan batiniah setiap pribadi orang percaya. Pertobatan dan kelahiran baru merupakan dua istilah yang memang saling keterkaitan. Dalam proses pertobatan, terjadi kelahiran kembali yang dilakukan oleh Tuhan sendiri melalui karya Roh Kudus dalam pribadi seorang. Hal ini disebut pembaharuan dalam diri seorang atau individu. Kelahiran baru merupakan kodrat Allah yang terjadi dalam diri setiap umat manusia, khususnya bagi setiap orang yang sudah bertobat atau menerima Kristus seutuhnya. Kelahiran baru atau lahir baru mempunyai pengertian yang sangat berarti dalam setiap individu yang sudah dilahirkan Allah melalui Roh Kudus. Oleh sebab itu, perlu adanya tindakan yang nyata, yaitu kehidupan seorang sudah dibaharui dalam segala aspek kehidupannya. Nah, proses terjadinya lahir baru terjadi ketika seseorang yang belum percaya nih kepada Yesus Kristus kemudian menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Lalu pada saat itulah dinamakan pertobatan, serta seseorang tersebut mengalami kelahiran baru. Dalam proses kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini memiliki kuasa loh yang telah menciptakan langit dan bumi. Dialah yang mula-mula mengembuskan nafas hidup ke dalam manusia dan memelihara kita. Dan akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roma 8 ayat 11. Proses terjadinya kelahiran baru ini dikerjakannya tuh oleh Roh Kudus dalam setiap pribadi yang sudah bertobat yang menuju kepada kehidupan baru. Melalui firman Tuhan menghasilkan pertobatan yang kemudian berlanjut kepada kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam pribadi yang sedang mengalaminya. Dalam proses terjadinya kelahiran baru, seluruh sifat-sifat Allah hadir di dalam setiap orang yang sudah mengalami lahir baru. Nah, jadi lahir baru ini tuh merupakan suatu proses gitu ya, tidak semata-mata kayak aku ingin lahir baru, nggak bisa hanya seperti itu gitu ya. Karena lahir baru ini beriringan dengan pertobatan gitu ya. Ketika kita sudah memiliki komitmen gitu ya untuk bertobat, maka kita akan merasakan kelahiran baru tersebut. Jadi yang pertama itu adalah keinginan, komitmen untuk melakukan pertobatan, untuk benar-benar sungguh-sungguh ingin kembali ke jalan Tuhan gitu ya. Ketika kita merasa Tuhan, aku merasa jauh gitu kepadamu dan aku ingin bertobat sungguh-sungguh. Maka ketika kita melakukan pertobatan tersebut, kita dimuridkan, maka kita akan merasakan kelahiran baru tersebut. Lalu perubahannya apa sih setelah lahir baru itu gitu ya. Di Yohanes 1 ayat 12-13, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Orang-orang yang percaya kepadanya diperanakan oleh menjadi anak-anak Allah. Kata memperanakan di sini bermakna rohani, sebagaimana kata lahir yang terdapat dalam ayat-ayat ini. Di 1 Yohanes 2 ayat 9, pasal 3 ayat 9, pasal 4 ayat 7, pasal 5 ayat 1, 4, dan 18. Di pasal 1 Yohanes 2 pasal 2 ayat 9, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya.
Pasal 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Pasal 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Pasal 5 ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Pasal 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Pasal 5 ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Nah, ada 3 sifat yang hakiki dari regenerasi atau kelahiran kembali yang alkitabiah. Yang pertama, regenerasi merupakan perubahan yang terjadi sekali dan seketika, gitu ya. Jadi tidak bisa kita prediksi. Regenerasi bukan suatu proses bertahap seperti pengudusan yang progresif. Regenerasi merupakan perubahan yang supernatural. Perubahan ini hanya dikerjakan oleh Allah sendiri tanpa bantuan manusia. Kuasa Allah yang sangat ajaib menghidupkan atau menciptakan kembali pendosa agar hidup kembali. Ketika kita bertobat secara supernatural, Allah membangkitkan kita dari kematian rohani kepada kehidupan rohani. Dan yang ketiga, regenerasi merupakan perubahan yang radikal, karena istilah radikal berasal dari kata lain untuk akar atau radix. Maka ini berarti regenerasi merupakan suatu perubahan pada akar natur kita. Seseorang yang diregenerasi mendapatkan kehidupan rohani yang ditanamkan Allah dalam hidupnya. Dan kehidupan rohani ini melahirkan perubahan menyeluruh dalam pribadi orang tersebut. Regenerasi yang dilakukan Allah secara ajaib merupakan perubahan total atau menyeluruh. Nah, kita yang mengalaminya tidak melihat apa-apa, tapi kita dapat merasakannya dan orang lain menyaksikannya. Yohanes 3 ayat 8, perubahan itu terjadi dari dalam, kemudian menampakkannya diri keluar. Artinya, kelahiran baru itu bisa dilihat ada dampak yang ditimbulkan dari dalam. Dampak kelahiran baru dapat kita lihat dari tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan-perbuatan. Alkitab berkata, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. 12 ayat. Nah, orang yang telah dilahirkan dari atas mengeluarkan tutur kata yang santun, sikap yang rendah hati, kasih yang tulus ikhlas, penuh belas kasihan, dan rela mengampuni, serta perbuatan moral yang terpuji di Efesus 4 ayat 12-32, dan semua itu berasal dari hati yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan bukti kelahiran baru bila ditinjau dari teologi. Yang pertama, manusia baru di dalam Kristus. Yang kedua, meninggalkan manusia lama. Yang ketiga, manusia baru secara posisi, menjadikan Kristus sebagai dasar dalam kehidupannya.
Nah, manusia baru dalam Kristus. Apa sih manusia baru dalam Kristus itu? Manusia baru dalam Kristus adalah manusia yang sudah menerima keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada pribadi tersebut. Dengan kata lain, manusia baru adalah orang-orang yang sudah mengalami lahir baru dalam Kristus. Dengan demikian, pengalaman dari lahir baru membawa seseorang mengubah paradigma lama, kemudian memulai paradigma baru, yaitu mengabdikan hidupnya kepada Kristus yang disebut sebagai manusia baru. Nah, yang kedua itu adalah meninggalkan manusia lama. Maksudnya meninggalkan manusia lama tuh apa sih? Meninggalkan manusia lama itu berarti meninggalkan semua aspek-aspek kehidupan yang lama sebelum mengenal dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Manusia lama itu identik dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlawanan dengan konsep manusia baru. Perubahan ini bukan saja dengan perbuatan, tetapi juga termasuk dalam hal berpikir, bertindak, bahkan juga dalam berpikir dan sebagainya. Dengan demikian, proses penanggalan terhadap segala tabiat, sikap, perilaku manusia lama hanya melalui karya Roh Kudus yang menyucikan setiap pribadi-pribadi yang sudah mengalami lahir baru, kemudian menjadi manusia baru. Selanjutnya, yang ketiga, manusia baru secara posisi. Manusia baru secara posisi artinya menjelaskan tentang manusia baru sesudah mengalami kelahiran baru dan hidup baru di dalam Kristus. Menanggalkan manusia lama, jadi memberi jawaban tentang posisi sesudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 5-6, kehidupan baru yang diperoleh setiap orang percaya mempunyai 3 dimensi ilahi. Yang pertama, yakni posisi yang Allah berikan kepada setiap orang percaya yang sudah menjadi baru. Ketiga dimensi tersebut adalah, yang pertama, kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Yang kedua, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan yang terakhir, kita diberi tempat bersama dengan Kristus. Bersama-sama dengan Kristus. Artinya dari 3 dimensi ini adalah kita selalu dengan Kristus gitu ya. Selanjutnya, menjadikan Kristus sebagai dasar dalam kehidupannya. Menjadikan Kristus sebagai dasar dalam kehidupan setiap pribadi manusia baru merupakan ciri utama dari kehidupan orang percaya yang sudah mengalami lahir baru dan mengenal Kristus secara pribadi. Sebagai dampaknya, pribadi tersebut menampilkan kehidupannya yang mengandalkan Kristus dan menjadikan Kristus sebagai dasar dalam setiap aktivitasnya. Jadi hal tersebut merupakan tindak lanjut dari lahir baru, manusia baru, yang kemudian menghasilkan kedewasaan. Khususnya dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah iman kepada Yesus Kristus. Nah, mengapa sih kita itu harus dilahirkan kembali? Semua manusia itu telah mengalami kematian rohani, Efesus 2 ayat 1, dan telah melakukan dosa, Roma 3 ayat 23. Taman Eden, Allah telah memperingatkan Adam dan Hawa. Pada hari engkau memakannya, buah dari pohon pengetahuan, pastilah engkau mati. Dan mereka memang mati. Untuk pertama kalinya menjadi sangat malu. Dan mereka mencoba melarikan diri dari Tuhan. Mereka diusir dari taman. Pikiran mereka menjadi gelap. Hubungan dengan Tuhan jadi putus. Komunikasi mereka dengan Tuhan jadi rusak. Jadi dosa itu sudah ada gitu. Dari awal manusia dijadikan.
Karena itu kita memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup di dunia yang sudah penuh dengan dosa gitu ya. Bahkan pada saat uh, manusia baru ada gitu ya, ketika Adam dan Hawa memiliki anak Kain dan Habel gitu ya, mereka juga melakukan dosa yang sangat besar gitu ya, karena ada pembunuhan di situ. Padahal tidak pernah sama sekali mungkin orang tua tersebut mengajarkan tentang pembunuhan gitu ya. Jadi dosa itu tidak perlu diajarkan gitu ya, karena bisa mengalir begitu saja. Selanjutnya, sejak saat itu semua manusia harus mengalami kematian jasmani. Dan akhirnya manusia akan mengalami kematian kekal di neraka. Roma 5 ayat 12. Manusia telah mengalami kerusakan yang sangat parah. Dosa telah merusak sistem dan paradigma manusia. Kecenderungan ingin selalu melakukan dosa, egois, sombong, dan mementingkan diri sendiri. Keadaan manusia digambarkan dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32. Kondisi inilah yang menjadi alasan bahwa setiap orang harus dilahirkan kembali. Tanpa kelahiran baru tuh kita tidak akan pernah melihat surganya Tuhan. Yohanes 3 ayat 6. Selanjutnya, ya, jadi dari apa yang sudah saya paparkan, bahwasannya kita harus melakukan pertobatan dulu. Ketika kita sudah melakukan pertobatan, maka kita akan merasakan apa sih kelahiran baru itu gitu ya. Pertobatan itu dimulai dari diri sendiri. Coba kita cek gitu ya. Ketika kita melakukan dosa, pasti kayak ada rasa, aduh, kok kayak jangan deh kamu ngelakuin ini gitu ya. Padahal itu enggak kita ucapkan gitu ya, tapi dalam hati kita itu ada yang membicarakan seperti itu. Artinya bahwa Roh Kudus itu bekerja gitu ya dalam diri kita untuk mengingatkan kita untuk ayo bertobat, ayo kembali ke jalan Tuhan gitu ya. Ketika kita merasa seperti itu, seharusnya kita bisa peka terhadap hal tersebut karena itu merupakan panggilan Tuhan gitu ya, melalui Roh Kudus, panggilan Tuhan kepada kita untuk yuk bertobat dan berusaha untuk lahir kembali. Karena jelas gitu ya, Tuhan bilang di firman Tuhan sendiri, orang percaya itu bukan semata-mata tentang orang baik, dan orang baik itu tidak selamanya tentang orang percaya. Jadi kita memang harus berusaha untuk bisa mengalami kelahiran baru dengan cara apa? Dengan cara bertobat. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, mau mulai dari kapan? Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Apakah besok atau 1 jam setelah ini gitu ya. Kita tidak akan tahu. Karena kita itu sudah diperingati oleh Tuhan adalah berjaga-jaga gitu. Karena setiap orang tidak akan mau gitu ya. Mati dalam kondisi daging penuh dosa gitu ya. Karena Tuhan tidak akan menerima kita di surga. Mungkin uh, siapa? Sana, ada 30 menit lah.
Mungkin cukup sekian gitu ya yang dapat saya sampaikan terkait lahir baru ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih.